Dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, pada kali ini ada informasi menarik ya. Saya ingin menyampaikan informasi terkait podcast Haji Roma Irama yang diupload 10 jam yang lalu. Jadi tadi malam beliau podcast bersama Kiai Haji Anas Kurdi, SAG MA. Nah, beliau kembali membahas tentang nasab Ba'alawi. Yang kita tahu sebelumnya beberapa hari yang lalu beliau podcast bersama Guru Gembul dan tentang itu sudah saya informasikan di channel Tanda Kejadian. Nah, kali ini kita informasikan podcast terbaru dari Ki Haji ya, Haji Roma Irama yang kembali membahas nasab Ba'alawi. Saudara, dalam podcast beliau saya betul-betul menyimak dan melihat betapa Haji Roma Irama sangat prihatin adanya polemik nasab yang sampai sekarang tidak kunjung selesai. Dan kemudian beliau juga bercerita masa remajanya, ketika pada masa remaja dia sempat satu panggung, satu acara dengan seorang Habib, dan di dalam ceramah itu, Habib itu di dalam ceramahnya mendoktrin, yang intinya mengatakan kalau ada oknum Habib yang mungkin dalam istilah sekarang viral adalah bahlul, nah itu harus tetap dihormati karena dijamin surga. Nah itu kemudian dikritik oleh Bang Haji Roma Irama. Nah pada saat itu beliau kemudian ditegur oleh seorang Habib yang sepuh, dikatakan jangan itu disebarluaskan seperti itu. Dan kita akan sampaikan pada video ini cerita lengkapnya bagaimana. Saudaraku, sebelum itu sambil kita menunggu kalian kumpul ya, kita sampaikan doa mudah-mudahan kalian semoga sehat ya, lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian ilmu, multidisiplin ilmu, bukan fitnah, ternyata Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Ya, ilmu nasab secara filologi dan kajian perilaku, bahkan juga tes DNA. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kembali kepada Bang Haji Roma Irama yang menunjukkan keprihatinan beliau terjadinya polemik nasab ini. Di dalam podcastnya, Bang Haji Roma Irama mengaku seorang muhibbin karena banyak sekali orang-orang yang dari Ba'alawi yang dia kenal bersahabat, misalnya adalah Rizik Syihab, kemudian ada Pak Lutfi, dan lain-lain. Tetapi beliau mengatakan muhibbin sebagai seorang sahabat. Dan beliau juga menyampaikan bahwa seandainya atau jika atau kalau misalnya terbukti secara ilmiah Ba'alawi itu bukan sebagai keturunan Rasulullah, dia tetap mencintai Habib. Nah, saya kira hal ini bisa dimaklumi ya, karena memang saya juga pernah dan bahkan sering mengatakan saya itu juga muhibbin, saudaraku, tapi muhibbin yang tidak taklid buta, yang tidak fanatis berlebihan, ya, yang tidak mengkultuskan, biasa saja. Karena juga saya punya sejumlah teman dari Ba'alawi. Nah, itu hal yang biasa ya, karena saya misalnya mencintai semua orang yang punya akhlak dan punya ilmu. Jadi yang lebih kita cintai adalah ilmu dan akhlaknya. Siapapun, walaupun dia tidak sambung kepada Rasulullah, dari ras manapun, dari keturunan siapapun, duriyah apapun, asal itu manusia dan beragama Islam, satu warga negara, satu bangsa, kita cintai. Ya, kita cintai. Itu yang harus kita sampaikan, sehingga jangan sampai kita di framing ketika kita mengkritik Habib, kita disebut membenci Habib. Ya, kita mencintai semuanya, semua warga negara Indonesia,
ber-KTP warga negara Indonesia. Sering saya katakan apalagi Pak Alawi ini satu agama yang kita tentu bersaudara. Jadi sesama muslim tentu bersaudara. Jadi harus dibedakan di sini ya, antara nasab dengan antara keilmuan, antara kecintaan. Di situ harus ada proporsi yang tepat, yang benar, seperti itulah. Jadi terserah kepada Anda bagaimana Anda memposisikan diri, tetapi sebaiknya jangan taklid buta, jangan sampai fanatik berlebihan, dan juga jangan sampai mengkultuskan. Nah, saudara, kita akan perdengarkan diskusi dari Bang Haji Rhoma Irama ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bang Haji Rhoma Irama yang telah terus sampai 2 kali ini. Nggak tahu besok apakah masih membahas tentang nasab Ba'alawi, tetapi kami mengapresiasi bahwa Bang Haji juga ikut turut prihatin ya menyimak adanya polemik nasab ini, dan saya mohon izin untuk ikut mensiarkan, menyebarkan pesan-pesan Bang Haji terhadap atau kepada Muhyiddin, dan ikut mensiarkan podcastnya Bang Haji Rhoma Irama. Ya, jadi kita langsung saja karena videonya relatif panjang, saya perdengarkan kepada Anda bagaimana perbincangan Bang Haji Rhoma Irama dengan Kiai Haji Anas Kurdi berikut ini ya. Saya ini muhibbin, artinya mencintai para habaib ya, karena Habib Rizik Syihab beliau adalah sahabat saya, bahkan salah satu pendiri dari Fahmi Tangami di samping Kiai Haji Zainuddin MZ dan sebagainya. Kemudian ada sahabat saya juga Habib Ali Kuitang ya, Habib Ali bin Abdurrahman, marganya Habsyi, Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi bin Abdurrahman itu juga sahabat saya. Bahkan ayah beliau Abdurrahman, Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga sahabat saya. Kemudian ada sahabat saya juga yang bernama Habib Anis Al-Altas apa Habib Anis apa saya lupa. Dulu dia seorang penyanyi juga. Nah kemarin dia baca maulid sama-sama saya berceramah. Nah kemudian beliau juga sahabat saya. Juga Habib Lutfi Pekalongan. Saya tajam sama beliau dan beberapa kali saya berkunjung ke sana dan biasa beliau main organ, kita nyanyi bareng ya sambil Lutfi ya. Ya, antum pernah ikut juga? Saya pernah ikut. Jadi banyak sekali habaib-habaib yang memang merupakan sahabat saya. Dan dengan kasus ini bahwa para habib adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah misalnya, saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Ya, mohon maaf saya potong ya. Jadi jelas, misalnya terkonfirmasi sebagai bukan keturunan Rasulullah, Haji Rhoma Irama tetap mencintai mereka, Ba'alawi sebagai seorang sahabat. Nah ini perlu disampaikan kepada para muhibbin ya. Artinya juga perlu disampaikan kepada Ba'alawi, tidak usah takut kehilangan rasa cinta dari muhibbin ya. Karena kita tahu betul faktanya Kiai Haji Imaduddin Utsman itu adalah seorang yang dulu juga muhibbin, mencintai, dan sampai sekarang mencintai. Jangan di framing Kiai Haji Imaduddin Utsman membenci Habib. Nah ini salah, karena apa? Beliau pernah bercerita, Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ya, salah satu guru beliau ada dari Ba'alawi. Demikian juga misalnya adalah bahkan Gus Fakih Wiradiningrat. Itu juga beliau malah memiliki seorang ayah angkat, ya seorang klan Ba'alawi. Jadi ketika kita mengkritisi masalah nasab, ini dilatar belakangi karena rasa cinta kepada semuanya. Bahkan sering kita sampaikan,
Ibaratnya kan ini ada orang yang berjalan sedang tersesat, ya kan? Nah, kita ingatkan, kita kritik dia, kita kasih tahu dia, jalanmu salah, tersesat, ini loh jalan yang benar. Nah, itu bukan kebencian, tapi menunjukkan arah yang benar adalah suatu hal yang dasarnya karena kita ingin menyelamatkan. Ingin menyelamatkan kok dibilang membenci, ya. Jadi kita sampaikan lagi kepada para Ba'alawi, Habib-habib dari keturunan Ba'alawi ini, tidak usah takut kehilangan rasa cinta oleh para muhibin, ya. Dan jangan sampai takut tidak bisa berceramah kalau memang Anda punya ilmu. Ya, jadi inilah yang harus dipahami, dan mudah-mudahan setelah tayangnya video ini para muhibin sadar cintanya adalah cinta yang terukur dan terarah, jangan taklid buta, cinta yang proporsional. Ketika ada jalan yang sesat, jangan malah dicerumuskan, dibiarin, jangan. Ya diingatkan. Seperti itu kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya, silakan apa benar, silakan menurut pendapat Anda bagaimana. Kalian tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kita lanjutkan dari penjelasan Haji Rhoma Irama berikut ini. Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita harus mendamaikan sesama saudara kita. Ini dasar daripada mungkin dilaksanakannya podcast ini malam hari ini. Tentunya referensi yang lain saya bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Menyeru ke jalan Allah dengan bijaksana, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, walaupun kita berdebat dengan cara yang terbaik, seperti itu ya. Kemudian hal lain yang mendasari saya berbicara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada jalan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Oke, saya mulai. Saya mau cerita nih, kira-kira. Ya, sebelum saya lanjut kepada cerita Bang Haji, saya tambahkan sedikit lagi ya. Kalau soal nasab, itu berlaku kepada semua klan Ba'alawi, baik yang halus, lembut, kasar, yang perilakunya baik, dan yang jelek, yang tidak berilmu maupun yang berilmu, karena masalah darah ya. Jadi kalau kita misalnya tetap mencintai, tetap menghargai, itu dalam konteks kesetaraan ya. Jadi soal masalah nasab, kita nggak bisa menghargai karena nasab dia. Jadi selama dia masih mengaku sebagai keturunan Rasulullah, kita nggak bisa menghargai kebohongan. Walaupun dia dari sisi yang lain mungkin dianggap punya akhlak, ya, dari sisi yang lain dia punya ilmu misalnya. Tapi ingat, jangan sampai ilmu dan nasab dicampur adukkan. Karena banyak kiai-kiai Nusantara yang nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah, karena beliau berilmu dan berakhlak, kita hargai, kita muliakan ilmunya. Jadi karena ilmu beliau itulah kita hargai. Sehingga kalau ada Habib, siapapun dia, lalu dia masih tidak bisa jujur dan masih mengharap orang lain menganggap dia sebagai keturunan Rasulullah, padahal sudah terbukti secara saintifik, secara ilmiah, bukan fitnah, maka harusnya kalau ingin mendapatkan penghormatan dari sisi nasab, ya di situ harus ada kejujuran. Ya, kita menghormati dia dalam konteks ketika dia jujur. Tapi dalam konteks proporsional, ya bagaimana kita menghormati orang yang masih tidak berani jujur. Saya kira itu yang menjadi catatan kita. Wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan kepada Anda. Ya, kita lanjut dari Bang Haji Rhoma Irama.
yang ceritanya beliau masa muda, masa remaja, pernah satu acara berdakwah dengan Habib dan kemudian mendapatkan teguran ketika Bang Haji mengkritik Habib yang mendoktrin. Waktu anak masih remaja dulu. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Nah, saat itu saya sebagai penceramah muda, anak muda deh, yang mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya. Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur. Kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibun berat itu, Masya Allah. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma ghafirlah wa'afi. Ini Habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Gitu kan. Saya terhenyak mendengar itu. Iya, saya juga terhenyak. Seorang Habib mendoktrin kalau ada anak Habib penzina, penjudi, pokoknya yang kotor-kotor itu ya. Nggak boleh diganggu. Karena dia ahli surga. Itu doktrin. Kalau memang dia salah, melanggar hukum, melanggar aturan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, dia juga akan mendapatkan hukuman, dia juga masuk neraka. Jadi tidak ada satupun oknum Habib yang bisa menjamin dirinya dan anak-anaknya masuk surga. Terbebas dari hukuman kalau dia bersalah. Sekali lagi, kalau dia bersalah. Nah, oleh karena itu dulu ketika si Bahar sebagai pesakitan di depan pengadilan, kan dia maunya dibebaskan dari pengadilan, maunya dia mempengaruhi keputusan hakim, sampai di depan pengadilan ngomong, di dalam tubuh aneh mengalir darah suci Rasulullah. Bagi orang awam dan dungu dan menjadi budak bisa jadi percaya, tapi alhamdulillah waktu itu hakim tidak terpengaruh dengan klaim sepihak Bahar, lalu hakim pun tetap menjatuhi hukuman kepada Bahar. Sebenarnya doktrin Ba'alawi yang mereka menganggap dirinya dijamin surga, ahli surga, terbebas dari neraka, hukuman, itu tertolak sudah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri bercerita dan masyhur ini hadis. Bagaimana beliau bercerita, kalau seandainya anakku mencuri, Fatimah Az-Zahra, maka beliau sendiri, Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Ahlul bait saja, ahlul bait itu Fatimah kan ahlul bait. Itu saja kalau bersalah masih tidak bebas dari hukuman, tidak terbebas dari neraka, dia dipotong tangannya. Nah, ini Ba'alawi yang nggak jelas nasabnya, yang hanya ngaku-ngaku ahlul bait dan nyata-nyata terbukti itu kebohongan, ya jelas dong, tidak bisa itu doktrin disampaikan. Jelas itu adalah pembodohan. Dan anehnya, doktrin itu masih berlangsung sampai sekarang. Padahal cerita dari Bang Haji ini adalah kejadian yang beliau alami ketika beliau masih remaja. Ya, coba kita lanjutkan. Anak begitu Islam dalam hati ini. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah naik
Giliranannya kedua penceramah mewakili generasi muda. Iya. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang itu qala ta'ala bla 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 bla, yang mana inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala yarfa' lahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Al-jannatu lil muttaqin walau kana 'abdan habasyan narul asin walau kana sayyidan qurasyan hasyimiyan. Bahwa surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa, kira taqwa. Ribut sesuatu itu. Di masjid itu ramai karena banyak muhid. Wah, hebat ya. Jadi pada masa remaja ketika satu lokasi dengan Habib, lalu ada Habib yang ceramahnya isinya doktrin, Bang Haji Roma Irama berani mengkritik, saudara. Berani mengkritik langsung tadi, jelas-jelas. Ya. Ramai tentu, karena tentu di situ banyak muhibin yang menyimak, yang menjadi penonton dari ceramahnya Ba'alawi. Coba kita lanjut apa yang beliau kemudian ceritakannya, ya. Sangat menarik, ya kan? Muhibin kan? Wow. Saya saat itu habis diomelin sama Haji Muhammad almarhum. Ente ngomong ngaji kagak ngomong, diomelin habis. Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal. Beliau adalah al-alim al-alamah lah, kita kenal beliau, al-mafullah juga. Saya dipanggil, Syekh Bib, ada apa saya dipanggil? Ente ngomong apa kemarin? Ente ngomong apa kemarin jamaah ribut tuh? Ya, ada ceritain. Ya Bib, ada Habib ini ngomong begini-begini, ini saya balikin. Jawaban saya begini, qala ta'ala wa qala Nabi bla 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 bla. Mohon dikoreksi Bib. Yang ente ngomong tuh nggak salah. Nggak salah, ente benar. Dapat fine karena tapi tolong jangan diulangin lagi. Maksudnya yang diulang itu salahnya apa gimana? Bukan, jadi omongin lagi. Oh gitu. Jadi saudara, langsung setelah itu besoknya Bang Haji Roma Irama dipanggil oleh seorang Habib sepuh yang sudah almarhum. Nah, itu kemudian diperingatkan, walaupun apa yang dikritik oleh Bang Haji Roma Irama benar, tapi langsung diperingatkan jangan diulangi lagi. Bisa jadi alasannya ya klise ya, supaya nggak terjadi apa gitu kan. Tetapi yang jelas dia takut ya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada oknum Habib itu ya, tidak disebut namanya juga kan. Ya dia takut barangkali kalau itu tersebar luas. Kalau misalnya kritikan dalih dari Bang Haji Roma Irama, ya tidak ada privilege bagi Habib. Ya tetap saja kalau dia salah juga akan, misalnya mencuri dipotong tangannya. Itu untuk yang asli pun tidak ada privilege. Untuk curian Nabi yang asli pun, bahkan Ahlul Bait pun ternyata nggak ada privilege. Artinya apa? Kalau salah ya akan masuk neraka, dihukum. Nah, tapi oleh oknum Habib yang sudah meninggal itu tidak boleh diulangi, tidak boleh disampaikan, disebarluaskan. Nanti sebab kalau sudah tersebar luas, apa yang terjadi? Ya doktrin mereka akhirnya nggak laku.
nggak laku. Andai saja waktu itu Bang Haji Rhoma Irama kemudian berani, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Haji, berani terus menyuarakan itu, banyak Habib yang ceramahnya doktrin lalu terus mengkanter, mungkin sejak dahulu bangsa kita tercerahkan, sejak Bang Haji Rhoma Irama masih remaja. Tetapi kan kemudian tampaknya Bang Haji kemudian tidak terus mengkritik adanya Pak Alawi yang isinya dalam ceramah mendoktrin seperti itu, sampai kemudian berlarut-larut, sampai kemudian di tahun 2023 yang lalu, Kiai Haji Madudin Usman yang berani mendobrak dengan hasil penelitiannya beliau. Ya, ini ya, yang implikasinya kemudian luas sekali itu ya. Kita lanjut, saudara. Inti nggak salah, inti benar ya, inti ucapan tuh semua benar. Kan saya minta koreksi ya, mau nih koreksi Bib, yang salah, kalau saya salah yang mana salahnya, dibenarkan. Inti benar, cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi, karena jangan diulangi lagi. Ya takut nanti kalau tersebar luas ucapan Bung Haji, ini doktrin Habib bisa nggak laku. Tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Zaman itu belum ada istilah kondusif tuh. Tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Ya khair. Ya, dalam arti yang lain tidak bagus ya untuk persatuan umat Islam, mereka yang diuntungkan kemudian terus mendoktrin kemana-mana ya. Itulah kehebatan Pak Alawi dengan bahasa yang lembut ya. Bisa saja nggak pandang bulu, siapapun akan terhipnotis dengan dalih itu. Persatuan umat Islam, justru doktrin yang menyesatkan yang tidak diluruskan bisa menghancurkan persatuan umat Islam ya. Sejak saat itu tuh saya simpan dalam perut. Nah, betul kan? Saya simpan dalam perut. Itu berapa puluh tahun yang lalu kejadian itu. Ya, jadi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Haji. Bang Haji ngaku sendiri saat itu disimpan, sejak saat itu disimpan dalam perut. Artinya beliau tidak ngungkapin lagi kan? Coba seandainya beliau kemudian tidak tidak menyimpannya, disampaikan terus, disiarkan, lawan doktrin ya, bukan orangnya loh. Lawan doktrin yang menyesatkan bahwa itu tidak benar. Mungkin sejak dahulu doktrin Habib nggak laku. Sejak Bang Haji masih remaja, tapi sayang sekali tidak apa-apa, sudah terlanjur, mungkin itulah menjadi kehendak Tuhan ya. Oleh Bang Haji disimpan dalam perut. Seperti itu ya. Kita lanjut ya, luar biasa ini, lucu ini ya. Tapi tidak ada kata yang nggak ada kata terlambat Bang Haji. Walaupun baru sekarang beli panjenengan berani mempublikasikan di podcast panjenengan. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua rakyat Indonesia. Dengarkan pengalaman dari Bang Haji ini yang dulu udah berlangsung, beliau remaja sudah puluhan tahun, baru sekarang setelah disimpan beliau ungkapkan ya. Ini menarik. Mudah-mudahan para fans dari Bang Haji mendengar nih ya. Bagikan video ini seluas-luasnya ya saudaraku, untuk edukasi ya. Tidak dimaksudkan untuk merendahkan siapapun. Ingat, kita cintai semuanya. Kita muhibin terhadap perilaku dan akhlak yang baik, terhadap ilmu, kepada siapapun dan kepada nasabnya apapun. Pokoknya dia manusia seagama, sebangsa dan senusantara, kita cintai. Itu sama saya muda. Nah, makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala, karena dia orang beriman, karena dia orang pintar, dia orang baik. Itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi ya. Karena nah ini tolong dicatat para muhibin, sampaikan ini. Jadi beliau mencintai seperti kita ya, sesama manusia, sesama agama ya. Menghormati tulus ya atas dasar saudara seiman ya, bukan atas dasar dzurriyyah Nabi. Nah ini mantap ya, mantap ini ya, mantap sekali nih, luar biasa. Terima kasih Bang Haji. Saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca ya bahwa dzurriyyah ini
katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin, ya sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah, walaupun misalnya nanti terkonfirmasi, oh ini bukan Ruyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman. Ya betul Bang Haji, saya setuju ya. Dan ternyata beliau tadi mengungkap sejak dulu beliau sudah membaca-baca, ternyata nasab dari Ba'alawi ini antara benar dan salah. Antara benar dan salah. Jadi ada kelompok yang sudah tidak percaya, terutama dari para warga Muhammadiyah yang tidak menganggap Habib itu, untuk contoh saja. Jangan diartikan saya ingin membenturkan Muhammadiyah dengan NU, karena itu faktanya begitu kan. Tidak ada Muhammadiyah menerima dari Habib. Sementara yang sebagian oknum yang katakanlah membenarkan adalah para muhibin yang sudah terdoktrin, ya seperti itu. Sehingga istilahnya di antara benar yang salah beliau sudah punya pemahaman itu. Tetapi tetap hubungannya baik, ya sama. Saya juga punya sejumlah warga keturunan Arab dari Ba'alawi, ada baik saya, bahkan ada yang satu kantor dengan saya. Bahkan seringkali saya malah disebut Habib hanya gara-gara saya membuat konten yang sering mengkritik masalah nasab Habib ini. Kan lucu nih ya jadinya ya. Jadi kita santai saja, tidak usah terbakar emosi gitu. Ya kita tetap mengedepankan akhlak daripada emosi, seperti yang pernah disampaikan oleh Kiai Maduddin, agar walaupun kita berbeda, kita harus tetap menjaga akhlakul karimah, ya kan? Kita lanjut. Teman-teman saya itu tidak akan berubah, karena dasarnya tadi innamal mu'min ikhwatun. Sesama orang beriman itu adalah saudara, itu dasarnya. Jadi sekali lagi, kalau menurut Bang Haji Roma Irama, karena memang beliau ingin menjaga mungkin perasaan masing-masing pihak gitu, masih mengatakan seandainya terkonfirmasi Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, beliau itu akan tetap mencintai. Tapi ingat ya, tadi beliau di awal sudah mendisklimer, mencintai tetap, tetapi tidak mencintai karena dasar dia juriah Nabi, tapi mencintai atas dasar saudara sesama agama seiman, begitu ya. Luar biasa Bang Haji. Nah kita lanjut saudaraku, bagaimana ini penjelasan dari Bung Haji Roma Irama. Nah cuman dari peristiwa puluhan tahun yang lalu, waktu itu saya berusia antara 25 tahun, berapa puluh tahun yang lalu itu. Sekarang umur saya udah 47 nih, berapa tahun? Iya, 15 tahun dah. Iya, kalau nggak mau 15 tahun dah. Sekian puluh tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Ya, jadi beliau memprihatinkan ya, ternyata setelah puluhan tahun yang lalu sampai beliau sekarang usianya kurang lebih 47 tahun, ya, beliau masih mendengar ceramah-ceramah yang dari Ba'alawi yang isinya doktrin ya. Inilah yang sangat memprihatinkan saya kira. Ya, sebentar masih ada yang lewat, saudaraku sabar, kita lewati dulu ya. Dari mana ini? Ya. Di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Nah, sampai sekarang kan masih ada yang doktrin itu. Di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti saya, itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Nah, itu kan doktrin. Hanya orang bodoh yang percaya dengan doktrin yang seperti itu. Ya, dan itu masih berjalan doktrin itu sampai sekarang. Sehingga Bang Haji Roma Irama memprihatinkan. Sampai kemudian mungkin akhirnya beliau sekarang bersuara, membongkar pengalaman beliau di masa remaja setelah puluhan tahun yang lalu. Beliau sampaikan di sini untuk masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan warga negara. Luar biasa ya. Saya kira ini perlu diberikan apresiasi, saudaraku ya. Kita lanjut ya.
bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kepala kiai, kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Banyak lagi cerita-cerita yang Masya Allah, Astagfirullahaladzim, ini kok ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Oh gitu. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Masih muda, udah muncul tuh kalimat-kalimat itu. Kan saksi ya. Habib itu bilang kan waktu saya masih muda dulu yang saya counter itu. Umur saya 20-an lah waktu itu. Artinya 50 tahun yang lalu saya dengar itu. Ternyata itu masih mengaum sampai sekarang. Doktrin itu. Dan ternyata saya melihat apa yang menjadi dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini. Satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah surat Al-Ahzab 28, Al-Ahzab 33 kalau nggak salah, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu ayyadhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Ini Al-Ahzab 33. Ketika saya baca ke atas mulai dari ayat 28, itu ternyata ini ditujukan kepada Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi. Iya, benar, dalam tafsirnya begitu memang. Nah, coba antum tolong baca surat Al-Ahzab ayat 2 dari 28 barangkali ya. Iya, kalau di ayat 28 tuh di sini dikatakan, Anda pakai kacamata dulu nih ya, Pak. Biar kelihatan. Iya, kita kan biar nggak kalah juga. Dia oke, ketum pakai kacamata masih sekjen Pak. Iya. Ini pakai korek, pakai kagak nih bacanya. Ya, kalau di ayat 28 itu, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya. Kira-kira begini artinya kalau masalah Ustaz. Ya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kamu mau mengharapkan dunia serta isi serta perhiasannya, maka aku akan ceraikan kamu dengan memberikan mut'ah, artinya memberikan hadiah kepada kamu. Ya. Tapi kalau kamu menginginkan Allah dan Rasul dan hari akhirat, artinya bertakwalah. Kira-kira seperti itu kira-kira. Iya. Seperti itu Ustaz. Kurang lebih itu kan artinya. Ya, memang sih asbabun nuzulnya diantaranya ada yang minta urusan dunia, penambahan uang belanja. Nah, jadi dalam ayat itu Allah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kalau kamu mau berorientasi kepada dunia dan perhiasannya, aku ceraiin kamu, dan aku kasih mut'ah, akan kasih harta, dan aku akan ceraikan kamu secara baik. Tapi kalau kamu menginginkan Allah, Rasulnya, dan hari akhirat, kira-kira taatlah gitu. Ya, betul, taat kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu baca ayat 29. Di ayat 29-nya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ya, saudaraku, itu cuplikan video dari podcast Kiai Haji Roma Irama bersama Kiai Haji
Anas Kurdi. Saudaraku kalau ingin menonton video lengkapnya silahkan kunjungi channel Bang Roma Irama, ya kan? Nah, itu setidaknya yang ingin kita sampaikan, pesannya jelas bahwa kita berlaku adil dan setara itu kan. Jadi tidak ada privilege bagi keturunan Nabi yang asli pun, tidak ada privilege kalau memang dia bersalah ya dihukum. Ya jelas ya, masuk neraka, jelas ya. Itu kalian harus pahami. Jadi kita perjuangkan kesetaraan lawan doktrin-doktrin yang sudah menyesatkan umat di Nusantara. Begitu ya. Oke saudaraku, mohon maaf saya tidak bisa membaca komentar Anda untuk pagi hari ini karena waktu yang relatif terbatas. Insya Allah kita rehat, nanti pada gilirannya kita akan live lagi di channel Tanda Kejadian. Kita tunggu, kita siapkan dulu tema yang berbeda. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih kepada Bang Haji Roma Irama atas siarnya. Mudah-mudahan pencerahan ini dipahami oleh semua muhibin. Ini pesan untuk muhibin ya, supaya memiliki cinta yang proporsional, tidak berdasarkan nasab. Oke, tapi berdasarkan ilmu ya dan ketakwaan. Salam persaudaraan, salam kesetaraan. Sekali lagi salam kesetaraan. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Oke. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!